Ketika kita tidur, ketika seseorang tidur, dia mengatakan lailun tawil, malammu masih panjang. Malammu masih panjang, farkud, tidur saja, jangan bangun, jangan tahajud, jangan qiyamul lail, jangan zikir wirid di malam hari. Jangan belajar, jangan mutalaah, kata setan. Tidur saja, farkud. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat uqdah. Apabila dia bangun, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur in hallat uqdah. Maka satu ikatan yang diikat oleh setan terlepas. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil tawli wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Dalam riwayat lain, man tatahhara, barang siapa yang bersuci, mandi, tsumma adal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama besar dari Mesir bernama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata di dalam karyanya Al-Hikam, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju ilallahi fil bidayat. Di antara tanda, kata beliau, ciri atau tipologi orang yang di akhir hidupnya sukses, di akhir perjalanan hidupnya sukses adalah ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal perjalanan hidupnya. Dalam kalamnya yang lain, man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa yang awalnya bersinar, kata beliau, di akhirnya pun akan bersinar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hikmah ini memberikan pelajaran sekaligus motivasi bahwa apabila seseorang ingin
perjalanan hidupnya mendapatkan kesuksesan, perjalanan hidupnya diberkahi, perjalanan karir kehidupannya selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia harus selalu dan terus-menerus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat misalnya gambaran hikmah ini dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber kepada sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an terkait tidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang tidur, setan mengikat tengkuk kepala orang tersebut dengan 3 ikatan. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam, thalatha uqad, dengan 3 ikatan. Kemudian setan mengatakan lailun tawil. Ketika kita tidur, ketika seseorang tidur, dia mengatakan lailun tawil, malammu masih panjang, malammu masih panjang, farqud, tidur saja, jangan bangun, jangan tahajud, jangan qiyamul lail, jangan zikir wirid di malam hari, jangan belajar, jangan mutalaah, kata setan, tidur saja, farqud. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat uqdah. Apabila dia bangun, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur in hallat uqdah. Maka 1 ikatan yang diikat oleh setan terlepas. Tinggal 2 ikat lagi. Wa idza tawaddaa, dan apabila orang tersebut berwudu, setelah bangun kemudian berzikir dan berwudu, in hallat uqdah, maka 2 ikatan yang diikat oleh setan terlepas. Wa idza shalla, lalu apabila dia melaksanakan salat qiyamul lail, in hallat uqdah, maka seluruh ikatan yang diikat oleh setan terlepas. Kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Orang yang melakukan demikian pada pagi harinya akan menjadi orang yang nasyid, yang rajin, yang semangat, yang optimis. Tayyiban nafsi, jiwanya akan baik, jiwanya akan sehat lahir batin, tidak mudah marah, tidak mudah suudzon, dan seterusnya. Wa illa, kata beliau, tetapi sebaliknya apabila orang tersebut tidak bangun malam, subuhnya terlewat, dan seterusnya, wa asbaha khabithan nafsi kaslan, maka pada pagi harinya jiwanya akan buruk dan bawaannya malas, bawaannya marah. Kenapa? Karena ia dikuasai oleh setan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bangun malam kemudian wudu kemudian salat pada pagi harinya jiwanya akan sehat lahir batin, jiwanya akan bagus, akan selalu optimis? Karena dia mengawali harinya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengawali bangun tidurnya dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat pertama kali Allah, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka pada pagi harinya jiwa orang tersebut berada dalam kebaikan. Kita lihat lagi misalnya sebuah hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih. Kata beliau, siapa yang membaca bismillahilladzi dengan menyebut nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi, yang dengan namanya tidak akan ada mara bahaya, tidak akan terjadi bala, syai'un sesuatu pun, sedikit pun, fil ardi wala bis sama, baik di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dia zat yang maha mendengar, maha mengetahui. 3 marrat, kata beliau, 3 kali. Lam tusibuhu faja'atu bala'in hatta yusbih, dia tidak akan ditimpa satu musibah, satu bala, satu mara bahaya, satu penyakit yang mendadak sampai subuh, sampai pagi hari. Wa man qalaha hina yusbih lam tusibuhu faja'atu bala'in hatta
yumsi. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali di pagi hari, maka ia akan terhindar atau dihindarkan dari musibah, bala, mara bahaya, penyakit yang mendadak sampai sore hari. Mengapa orang tersebut dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ia dari awal, dari pagi harinya melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika memasuki malamnya, ia melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu lagi misalnya. Ketika seseorang keluar rumah dalam sebuah hadis sahih, kemudian dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahi dengan nama Allah, tawakkaltu aku bertawakal, 'ala Allah atas Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ketika orang tersebut keluar dari rumahnya mengucapkan zikir demikian, yuqalu lahu hina idzin hudita, dikatakan kepadanya saat itu juga hudita, engkau akan diberikan petunjuk kebaikan, hidayah dalam perjalananmu. Wa kufita, engkau akan dicukupkan rizkimu. Wa wukita, dan perjalananmu akan diberikan keamanan. Engkau akan dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak engkau inginkan, dari segala sesuatu yang buruk. Bahkan setan enggan mendekatinya. Wa tatanahhalahu syayatin, setan yang satu kepada setan yang lain mengatakan, bagaimana aku mengganggunya, bagaimana aku menggodanya, sementara ia berada dalam jaminan keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dijamin rizkinya, ia diberikan petunjuk dalam perjalanannya, dan ia dicukupkan rizkinya. Mengapa orang yang keluar dari rumah dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, perjalanannya akan diberikan jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ia mengawali perjalanan dari rumahnya dengan mengingat Allah, dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang sukses adalah orang yang dari awal, pertengahan, hingga akhir terus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita dekat dengan Allah ketika lagi butuh saja, ketika punya hajat saja. Setelah Allah mengabulkan, setelah Allah memberikan kebutuhan-kebutuhannya kepada kita, lalu Allah kita simpan dalam lemari, kita tendang, kita lupakan. Itu bukan orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang dari awal melibatkan Allah, di tengah melibatkan Allah dengan istiqomah berada di dalam jalannya, dan di akhirnya pun tetap melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku, kata Rasulullah, selalu berada dalam agamamu. Ditanya oleh istrinya, ya Rasul, saya dengar engkau tidak pernah meninggalkan doa ini. Jawaban Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Kenapa saya tidak meninggalkan doa ini? Karena qulubul ibad, kata beliau, hati-hati hamba Allah itu berada di antara jari jemarinya. Kalau Allah mau orang ini berada dalam kebaikan, selalu berada dalam ketaatan, Allah kokohkan hatinya berada dalam ketaatan, kebaikan, amal soleh. Tetapi apabila Allah ingin orang ini berada dalam keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, Allah balikan, belokkan hatinya berada dalam keburukan, kedurhakaan. Karena itu saya tidak pernah meninggalkan doa ini, berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati saya berada dalam kebaikan. Kadang orang semangat di pagi hari, sudah malas di sore hari. Bulan Ramadan hatam Al-Quran berkali-kali, di luar bulan Ramadan tidak pernah hatam sama sekali. Begitulah keimanan manusia, yazid naik, wayan kus turun. Oleh karena itu kita berharap dengan doa ini, mudah-mudahan akhir hayat kita, perjalanan hidup kita selalu berada dalam kebaikan dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah,
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ثبت إيماننا، اللهم ثبت إسلامنا وثبت إحساننا، وارزقنا الاستقامة في العبادة والعلوم النافعة والأولاد الصالحة والأرزاق المباركة والأعمار الطويلة في طاعتك يا الله، والأعمال المقبولة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.